Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Ferdani dengan NPM 7202013126. Kelas Perpajakan 2020D. Di sini saya akan menjelaskan hasil resumen saya mengenai dasar pajak. Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pajak. Fungsi pajak sumber penerimaan negara, sarana stabilitas perekonomian, pengaturan kegiatan ekonomi, dan juga sarana pemerataan pendapatan masyarakat, distribusi. Pajak dibagi 4. 1 menurut sifat, 2 menurut pengelola, 3 menurut subjek, 4 menurut asalnya. Jenis pajak menurut sifatnya: pajak langsung, pajak tidak langsung, dan jenis pajak menurut pengelolanya: pajak pusat, 2 pajak daerah. Jenis pajak menurut subjeknya: 1 perorangan, 2 badan usaha. Pajak menurut asalnya: 1 luar negeri, 2 dalam negeri. Yang pertama, subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, baik melalui ataupun tanpa melalui bentuk usaha tetap. Yang kedua, subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia. Peran pajak dalam pembangunan bangsa APBN yaitu pajak 68,14% dan yang bukan pajak 31,86%. Subsidi sendiri dibagi menjadi 2, yaitu energi dan non-energi. Yang energi terdiri dari 2, yaitu BBM dan listrik. Untuk subsidi non-energi yaitu pangan, pupuk, benih, dan lain-lain pelayanan publik. Syarat pemungutan pajak yaitu pemungutan pajak harus adil. Pengaturan pajak harus berdasarkan undang-undang. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian. Pemungutan pajak harus efisien. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. 3 sistem pemungutan pajak di Indonesia. Self-assessment system merupakan salah satu sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia, di mana sistem ini membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak bersangkutan secara mandiri. Siapa itu wajib pajak? Wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besar pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), atau dapat melalui sistem administrasi online yang telah dibuat oleh pemerintah. Ciri-ciri self-assessment system: penentuan atas besaran pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak memiliki peran aktif dalam memenuhi dan menuntaskan kewajiban perpajakan, mulai dari menghitung, membayar, hingga melapor pajak. Official Assessment System merupakan sistem pemungutan perpajakan yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Official Assessment System diterapkan dalam pelunasan pajak bumi dan bangunan (PBB) atau jenis-jenis pajak daerah lainnya. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) merupakan pihak yang mengeluarkan surat ketetapan pajak berisi besaran pajak bumi dan bangunan tentang setiap bangunan terutang setiap tahunnya. Wajib pajak tidak perlu lagi menghitung pajak terutang, melainkan cukup
membayar pajak bumi dan bangunan berdasarkan surat pembayaran pajak terutang SPPT yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Terdaftar. Meskipun Fiskus, pemegang wewenang pajak, cukup dominan untuk menghitung dan menetapkan hutang pajak. Namun setelah reformasi perpajakan pada tahun 1984, sistem pemungutan perpajakan ini tidak lagi berlaku. Ciri-ciri Official Assessment System. Sifat wajib pajak pasif dalam hitungan pajak karena besaran pajak terutang dihitung oleh petugas pajak Fiskus yang dipilih dalam pengelolaan pajak. Withholding system. Ciri dari sistem pajak ini adalah pihak ketiga memiliki wewenang dan menentukan berapa besar pajak yang harus dibayar. Besarnya pajak pada withholding system dihitung oleh pihak ketiga. Bukan wajib pajak dan bukan aparat pajak atau Fiskus. Sistem ini disebut juga dengan jenis pajak potong pungut dan dinilai adil bagi masyarakat. Contoh penerapan sistem perpajakan ini adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Oleh karena itu, karyawan tidak perlu lagi mendatangi kantor pelayanan pajak untuk membayar pajak terutang tersebut. Pajak penghasilan PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh final pasal 4 ayat 2 dan pajak pertambahan nilai adalah jenis-jenis pengenaan pajak yang diterapkan menggunakan withholding system. Bukti potong atau bukti pungut sebagai bukti yang diterbitkan atas pelunasan pajak dengan menggunakan sistem pemungutan perpajakan ini dalam beberapa keadaan tertentu. Dapat juga menggunakan surat setoran pajak SSP. Bukti pemotongan tersebut akan dilampirkan bersama surat pemberitahuan SPT tahunan PPh atau SPT masa PPN wajib pajak bersama. Terima kasih. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.